Salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas match yang baru kelar tadi pagi ya untuk Euro 2020. Yang pertama ada ya, sebetulnya ini partai balas dendam antara Inggris ketemu Kroasia yang sebelumnya di Piala Dunia 2018. Inggris dipermalukan oleh Kroasia karena ketika itu kalau nggak salah hingga sampai babak perpanjangan waktu dan Kroasia yang 2-1. Nah, cuman di match ini kita bisa melihat bahwa Kroasia yang sekarang bukan Kroasia yang kita kenal dua tahun sebelumnya. Dimana di sini kita nggak bisa lagi melihat nama-nama seperti Rakitic, lalu si siapa Mandzukic, dan juga kita bisa melihat bahwa sebetulnya generasi emas Kroasia udah lewat. Perisic sudah usia 30 plus, Modric apalagi lebih tua lagi. Lalu kita bisa melihat lini belakang Vida dan Velšákov pun juga sudah tidak berada di top of perform seperti yang kita lihat tahun 2018 lalu. Jadi sebetulnya untuk Kroasia di match ini benar-benar jelek banget, main tampil apa adanya, dan gue melihat bahwa tim ini tampil pas-pasan banget. Lalu untuk kita lihat dari segi Inggris apakah tampil bagus? Enggak juga, terlepas dari gol Sterling. Sebetulnya Inggris mainnya ya tarekam aja, mainnya ngasal, ngandelin umpan-umpan crossing. Dan yang berbahaya sebetulnya ya cuman Harry Kane doang sama Mason Mount, sisanya hilang. Sterling sekali masuk. Lalu Foden yang kita kenal di City begitu eksplosif, di timnas nggak kelihatan sama sekali. Dan yang gue bingung ketika lu di kanan lu punya Luxio, di kiri lu punya Luxio, lu malah memasang Trippier sebagai bek kiri. Alhasil nggak bantu overlapping sama sekali. Jadi kalau gue bilang Inggris lawan Kroasia unggul 1-0, ya ini benar-benar ugly win banget. Dari segi permainan gue nonton pun juga boring. Jadi istilahnya masih banyak yang perlu diperbaiki oleh timnas Inggris ke depannya, karena lu ketemu tim yang compang-camping dan tampil pas-pasan aja lu udah kesulitan. Oke? Kalau ada Austria lawan Makedonia, nah ini tim debutan dari Makedonia Utara lolos di hari penentuan terakhir ketemu Austria. Dan sebetulnya di match ini gue nggak heran kalau misalkan Makedonia ditampilnya ya biasa aja, malah cenderung ya jelek. Karena ini murni dari kualitas pemainnya. Kualitas pemainnya si Makedonia ini benar-benar tampilnya ya pas-pasan, biasa aja. Dari segi formasi, cara bermain pun nggak bagus banget. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan Austria ini bisa menang lawan Makedonia. Ya feeling gue dua tim ini akan sulit lah untuk lolos ke babak selanjutnya ya, karena di grup ini masih ada Belanda dan Ukraina yang nanti akan gue bahas setelah ini. Oke? Nah, selanjutnya ada Belanda lawan Ukraina. Nah, ini sebetulnya dua tim yang kandidat kuat lolos dari grup C, dimana dua tim ini sebetulnya dari segi cara bermain hampir sama, ngandelin dari sisi tengah, dimana di sini sebetulnya Belanda yang kita kenal di era Ronald Koeman ini mengandalkan dari sisi tengah dengan Ronald Tebur ini di match ini ya lebih sering mengandalkan terupas, bedanya di situ doang. Sedangkan untuk Ukraina, kalau orang bilang ya 4-4-4-2 Diamond segala macam, ya gue ini 4-4-2 textbook aja, nggak ada bedanya. Cuman dimana dia nih menempatkan dua pemain yang jago kuat dalam bertahan dan menyerang, yaitu ada Zubkov dan Yarmolenko ini agak di belakang striker. Jadi istilahnya dua pemain ini bertugas mengecoh. Cuman apakah berjalan nggak terlalu efektif juga. Ya cuman istilahnya feeling gua Belanda sama Ukraina terlepas dari skor 3-2, dua tim ini akan jadi kandidat kuat untuk lolos. Kenapa? Karena Ukraina ini
yang gue lihat adalah dia sistemnya nggak terlalu mengandalkan 1-2 pemain, tapi lebih mengandalkan kolektivitas 10 pemain. Dan inilah yang gue melihat bahwa salah satu senjata terbesar Ukraina. Dan satu lagi, tim ini nggak parkir bus. Oke, sekian dulu.